kemudian juga pengamalan dalam keseharian kaum muslimin. Karena ketidaktahuan mereka, atau mereka belum tahu karena mereka tidak berdiri di atas manhaj yang hak, manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Karena itu dalam pengamalan keagamaan mereka, dalam keseharian kehidupan mereka, dalam salat mereka, dalam wudu mereka, di dalam masjid mereka, ketika mereka saum dan seterusnya, menyimpang, berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan sebagiannya tidak ada asal usulnya dari Islam. Ada selamatan kematian, atau yang kita kenal di negeri kita ini tahlilan. Hari pertama sampai hari ke-7 dan seterusnya. Jelas ini bukan dari Islam. Ini amal jahiliyah. Karena itu ijma' seluruh madhab mengharamkan perbuatan itu. Yang sebelumnya para sahabat telah ijma' bahwa berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan makan-makan di situ termasuk dari bagian meratap, dan meratap adalah dosa besar. Dan jelas ini bukan dari Islam, tapi kaum muslimin dalam keseharian mereka mengamalkannya dalam kehidupan keagamaan mereka. Apa yang menyebabkan demikian? Karena cara beragama mereka yang salah, yang harus dirubah. Bahkan sebagian dari mereka tampil sebagai mujahid yang membela bid'ah besar ini. Ini contoh pengamalan. Umumnya mereka kaum muslimin tidak atau belum tahu, dan mereka yakin ini dari Islam. Mereka pun menjadikan Al-Quran sebagai bacaan untuk orang-orang yang telah mati. Al-Quran hidayah, hudan linnas. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran hidayah. Allah turunkan di bulan Ramadan sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia. Dia akan memimpin manusia kepada jalan yang terang benderang dan menjelaskan kepada manusia mana yang hak dan mana yang batil. Bahkan Allah katakan wa bayyinatin minal huda. Di dalam Al-Quran penuh dengan hujjah, dalil, alasan. Bagaimana mungkin kita membacakan Al-Quran untuk orang-orang yang telah mati, bahkan menghatamkan Al-Quran di kubur? Al-Quran hidayah, bacaan Al-Quran untuk orang yang hidup, dibacakan kepada orang yang hidup agar mereka mengerti tentang Al-Quran, agar mereka paham tentang Al-Quran, agar masuk hidayah ke dalam mereka dengan izin Allah. Karena hanya orang-orang yang bertakwalah yang akan memanfaatkan dan mengambil hidayah Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin
Al-Quran ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada satupun keraguan di dalamnya tentang kebenaran isinya, tentang bahwa Al-Quran kalamullah, tentang bahwa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam benar adanya seorang Nabi dan Rasul. Hudan lil muttaqin, hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yakni hanya orang-orang yang bertakwalah yang mengambil manfaat dari hidayah Al-Quran. Kata ulama, mafhumnya orang yang tidak takwa tidak akan bisa berjalan di atas hidayah Al-Quran, tidak akan bisa mengambil hidayah Al-Quran. Karena itu Al-Quran bacaan untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Ini salah satu kelemahan dari kelemahan kaum muslimin. Mereka tidak membaca Al-Quran dan mereka tidak mentadabburkan Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran? Kepada siapa Allah perintahkan ini? Kepada orang-orang yang telah mati untuk mentadabburkan Al-Quran, atau kepada orang yang hidup? Tentu jawaban orang yang berakal kepada orang yang hidup. Afal yatadabbarun Al-Quran. Allah tegur manusia, tidakkah mereka mau memikirkan Al-Quran? Atau hati-hati mereka telah terkunci? Bahkan dalam ayat yang lain, afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mau memikirkan Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka akan dapati di dalam Al-Quran itu perselisihan, pertentangan, kontradiksi yang sangat banyak. Tapi Al-Quran min 'indillah, dari sisi Allah. Siapa yang Allah maksudkan, Allah tunjukkan dengan firman-Nya ini? Orang yang hidup atau orang yang mati? Mereka bacakan Al-Quran, mereka kirim pahala kepada, kirim ayat Al-Quran, kirim Al-Fatihah kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah ila ruhi fulan 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 fulan. Jelas ini bukan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah diamalkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan ini pengamalan yang begitu banyak diamalkan oleh kaum muslimin, bahkan mendarah daging. Nah, ini pentingnya kita berbicara manhaj para sahabat.